مشايخنا. Waktu 10 Muharram inilah Allah tampakkan kehebatan dakwah, kehebatan amal agama yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga orang kafir seluruh dunia habis. Dalam 10 Muharram ini juga Allah SWT tampakkan kehebatan, kekuatan agama dengan Allah menolong Nabi Musa, Fir'aun dan seluruh pasukannya hancur semua pada 10 Muharram ini. Allah berjanji akan menolong para nabi dan para rasul, dan Allah berjanji akan menolong orang-orang beriman di dunia ini sebelum akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sesungguhnya aku pasti akan menolong rasul-rasulku. Belum titik. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman di dunia ini dan di akhirat. Jadi agama ini bukan akan mendatangkan kemuliaan di akhirat saja, bukan, di dunia juga. Di dunia Allah akan datangkan barokah-barokah. Barokah itu apa? Kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira. Sebaliknya, kalau agama tidak diamalkan, akan datang kesusahan-kesusahan yang tidak dikira-kira. Orang kalau tidak mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, ini tiba-tiba itu datang kehinaan yang dia tanpa kira-kira. Sebaliknya, kalau orang tamal agama sungguh-sungguh, nanti Allah SWT akan datang kemuliaan yang dia tidak kira-kira. Allah datangkan rezeki yang dia tidak kira-kira. Allah telah memberikan contoh keluarga yang amal agama. Keluarga Nabiullah Ibrahim. Ini keluarga. Bukan pribadi, keluarga, ayahnya, ibunya, anaknya, semuanya amalkan agama secara sempurna. Maka Allah telah memuliakan keluarga ini. Di antara kemuliaan keluarga ini, wa ja'alnaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Anak cucu Ibrahim itu selalu ada saja. Tokoh-tokoh agama itu sampai kiamat. Seluruh nabi, seluruh rasul setelah Nabiullah Ibrahim adalah anak cucu beliau semua, termasuk Nabi Agung Muhammad SAW. Allah telah memberikan contoh kepada kita umat. Bukan keluarga lagi, lebih besar nih, umat yang semua amal agama. Laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, pejabatnya, rakyatnya, petaninya, pedagangnya, tukang pijitnya, tukang canduknya, semua. Itulah para sahabat. Di antara barokahnya sebenarnya para sahabat ini, kalau Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yang amal agama keluarga, maka Allah kasih barokah itu kepada keluarga, anak cucu beliau. Nah, para sahabat ini yang amal agama sungguh-sungguh umat, maka Allah Subhanahu wa taala kasihkan barokah kepada umat. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq
la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Ya, hadis sahih ini semalakan. Allah berjanji dari umat ini akan senantiasa ada saja golongan yang mengamalkan agama, memperjuangkan agama, dan dijaga itu golongan oleh Allah sampai hari kiamat. Semoga termasuk kita semalakan. Jadi umat ini dijamin oleh Allah, nggak akan terjadi umat ini terus loyo semua, itu nggak ada. Ini sudah dijamin oleh Allah. Siapa itu yang dipilih ya nggak tahu. Tapi umat ini akan senantiasa ada. Dulu orang Arab dipilih. Ini pertama. Tapi kelihatannya orang Arab terus lemah. Kemudian Allah pilih orang Turki. Nah, itu 500 tahun orang Turki itu berjuang gigih menyebarkan agama kemana-mana. Itu saya membaca Babat Tanah Jawa. Yang babat Tanah Jawa itu pertama kali adalah Syekh Subakir. Nah, ini sebelum Wali Songo. Syekh Subakir. Itu orang mana? Ternyata itu orang Turki. Orang Turki. Jadi Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang Turki lama-lama sudah jadi karkun lama terus loyo. Ngantuan. Allah ganti orang India. Ini lagi gigih-gigihnya ini orang India, Pakistan, Bangladesh nyebarkan agama seluruh dunia. Ini memang Allah jamin begitu. Jadi umat ini akan selalu ada saja yang bangkit, itu ada. Beruntunglah orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk bangkit. Memang kita ini setelah bangkit ini bangkitlah dengan syukur. Karena orang itu kalau usaha agama, kerja agama dengan syukur, maka oleh Allah akan ditambah-tambah. Tapi kalau kerja agama dengan cemberut, syukurnya kurang, bisa-bisa nanti dipecat di tengah jalan. Nah, kita ini hati-hati semalakan. Amal agama dengan syukur, dengan seneng gitu. Supaya tidak dilepas oleh Allah SWT. Karena Allah itu makhluknya banyak. Hati-hati kita musuh Allah itu. Allah itu enggak peduli dengan apa saja dan siapa saja. Karena Allah SWT tidak berhajat dengan siapa saja dan apa saja. Maka Subhanahu wa ta'ala menjalankan agama Allah itu dengan yakin, dengan syukur, dengan penuh takut. Ya Allah, terimalah aku ya Allah. Terimalah aku ya Allah, janganlah aku dilepas, janganlah aku dibuang dari agamamu ini. Amal agama dengan sabar semalakan. Karena Allah berjanji akan menolong orang-orang yang sabar. Innaman nasru ma'as sabr. Pertolongan Allah itu bersama sabar. Bukan bersama kepandaian, bersama sabar. Maka kita dalam dakwah perlu sabar, dalam taklim perlu sabar, dalam ibadah perlu sabar, dalam khidmat perlu sabar, supaya dapat pertolongan Allah. Nah, sabar itu letaknya di perkara-perkara yang bertentangan dengan mau kita. Maunya nafsu kita mau istirahat, ditentang, maka timbullah sabar.
Maunya kita mau ke timur, musyawarah ke barat, nah, timbullah sabar. Maunya kita mau pulang, tapi kita tahan-tahan untuk musyawarah sampai selesai, maka timbullah sabar. Dan sabar ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Amal dengan sabar, amal dengan syukur, malaikat. Amal itu syukur gitu. Dikasih pekerjaan Allah, pekerjaannya para nabi, para rasul, kok tidak syukur itu bagaimana? Kalau orang diangkat jadi pegawai negeri, biasanya gembira sekali. Dia akan sembelih kambing, tetangga-tetangganya diundang semua. Ya nggak malaikat? Padahal pegawai negeri gajinya berapa sih? Paling berapa pegawai negeri? Hah? Berapa? 2 juta paling. Dan itu sebelum itu sudah punya utang 2 juta juga. Ya. Jadi gajinya 0 sebetulnya. Ya. Nah ini 2 rakaat sholat tahajud lebih mahal dari dunia seisinya. Sebagi sepetang di jalan Allah lebih besar dari dunia seisinya. Bukan itu saja, dijanjikan akan berjumpa dengan Rasulullah, berteman dengan para nabi. Lah kok enggak syukur ini orang bagaimana ini? Orang betul-betul diablek ini namanya. Ya. Jadi orang itu amal agama tidak syukur itu jelek sekali malaikat. Tapi enggak merasa jelek, perasaannya mujahadah ini. Jahadah apa ya. Kita ini harus merasakan bahwa semua pengorbanan yang kita buat ini enggak ada apa-apanya dibanding apa yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang beriman ini. Istana-istana dari emas, istana-istana dari intan. Dan ini sekarang sudah jadi semuanya kan. Sungai-sungai dari susu, dari madu. Sekarang sudah jadi. Katanya para ulama, kalau orang itu menutup telinganya begini, maka ada suara, itu suaranya sungai surga katanya. Itu saya pernah baca di kitab itu. Jadi telinga kita itu ada channel ke surga sana sebetulnya. Kalau mau berpikir. Ini bukan suara sungai surga, itu suara angin. Oh, kamu enggak nutut ilmunya. Nah, kamu ilmunya cuman ilmu bumi. Ini ilmu langit ini yang bisa cerita begini ini. Ilmu bumi enggak bisa. Nah, itu ilmu anak SD itu enggak bisa. Ini ilmunya para wali ini. Tutup telinga, nyetrum. Ini sungai surga mengalir. Kok lupa dengan akhirat? Kok terus amal agama dengan lemes, males, loyo, itu betul-betul kurang syukur. Untuk menjemput kita ke surga ini semuanya kan, Allah kirim malaikatnya yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Allah kirim nabinya yang paling mulia, Nabi Agung Muhammad SAW. Allah gerakkan generasi yang paling mulia, yaitu para sahabat. Allah gerakkan para wali-wali, pejuang-pejuang, para ulama-ulama. Untuk apa? Menuntun kita, menjemput kita menuju surga yang sudah jadi itu. Mamanya kita ini dapat undangan ke istananya presiden di Jakarta sana untuk jamuan makan. Yang dikirim itu untuk mengundang kita ini bukan sekedar menteri, presidennya sendiri datang ke rumah kita. Mbah, injing-injing selamatan teng
Jakarta Mbah nggih. Terus pundi sampean? Gembira apa enggak kira-kira? Oh, malah presiden dhewe teko untuk jemput saya. Lah ini yang Allah kirim bukan presiden, Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh para nabi untuk jemput kita ke surga Allah. Lah kok kita ini bisa tenang-tenang saja, ini gimana sebenarnya? Ini betul-betul apa namanya? Pendablekan. Nah, ini yang betul-betul bahaya ini sebenarnya kan. Kita harus gembira dengan agama itu. Senang dengan agama itu. Dan di sana itu semuanya kan, untuk apa kita di surga itu? Mau dikawinkan ceritanya. Nah. Istrinya bukan satu, istrinya 2,5 juta. Masya Allah, alangkah capeknya itu. Di sana tidak ada capek. Bukan hanya itu saja, nanti di sana akan dibuat walimah. Walimahnya 3.000 tahun. Walimahnya tok itu keramaiannya 3.000 tahun. Bukan hanya itu saja semuanya kan, di sana nanti kita akan berjumpa dengan kekasih-kekasih kita, orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul alaihi wassalam, akan berjumpa dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Bukan itu saja, kita nanti di sana akan berjumpa langsung dengan pencipta kita, Allah SWT, pencipta alam semesta. Kalau begitu kita renungi, kita ini syukurnya kurang apa tidak kira-kira semuanya? Masya Allah, kurang syukurnya itu betul-betul. Kita ini akan melompat-lompat kalau tahu begitu itu. Amal agama itu akan gembira, akan senang, tidak karuan senangnya itu.